Kenapa sih produk sehebat Mitsubishi dan Subarasi ini bisa sampai ke Indonesia? Oke, kembali bersama dengan Luhut di sini ya. Teman-teman, sebagai seorang networker, saya tetap akan cerita tentang mindset dan mental seorang networker. Bagi teman-teman yang menonton mungkin saya mau sampaikan buat Anda semua dan bagaimana penjelasan saya di part-part sebelumnya ya, dan mungkin konten-konten saya, video-video saya yang lain juga banyak menjelaskan bahwasanya network marketing itu adalah sebuah bisnis yang dahsyat, bisnis yang menguntungkan, bisnis yang menjanjikan, bisnis yang baik dan benar selama perusahaannya ya yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan yang legal, perusahaan yang benar, perusahaan yang sehat ya. Dan ada 5P syaratnya bagaimana kita bisa menilai bahwa perusahaan multi level itu adalah perusahaan yang sehat dan benar. Pertanyaannya nih, kenapa sih produk sehebat ini? Kan banyak yang bertanya, kalau produkmu adalah produk yang hebat, produk yang luar biasa, kenapa bisa dijual dengan menggunakan sistem network marketing? Justru karena sistem network marketing atau multi level inilah, maka produk ini bisa saya dan Anda kenal ya. Jadi kalau Anda bertanya kenapa nggak menggunakan sistem konvensional, saya bukan merendahkan atau meremehkan sistem konvensional, tapi teman-teman, network marketing itu percepatannya itu luar biasa ya. Percepatan dalam angka penjualan berbeda sekali kalau kita menggunakan sistem konvensional atau retail. Makanya orang banyak menggunakan sistem ini dengan tujuan yang beraneka ragam ya, bahkan ada yang mungkin bisa merugikan orang lain. Kalau teman-teman perhatikan ya, bukan hanya salmon yang merupakan jadi produk kesehatan, bahkan makanan-makanan seperti sushi dan lain sebagainya itu kan itu kita yakini bahwa banyak manfaat-manfaat dahsyat buat kesehatan. Nah ini produk salmon ini adalah produk salmon yang pilihan karena ikan salmonnya adalah ikan salmon yang khusus, namanya salmon Oncorhynchus keta ya. Orang-orang setempat mengatakan bahwa ikan ini adalah ikan dewa gitu ya. Jadi ikan salmon Oncorhynchus keta ini di zaman dulu, zaman dinasti, zaman bangsawan-bangsawan Jepang ya, ikan ini adalah ikan pilihan dan hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu ya, dan juga nelayan ya, karena nelayan yang menangkap kan itu kan. Jadi bukan ikan sembarangan teman-teman. Jadi kalau Anda tanyakan ikan salmon Oncorhynchus keta itu sangat-sangat langka ya, sangat-sangat jarang ditemukan ya. Dan ini hanya ada di perairan Hokkaido Jepang sebagai budidaya yang dibudidayakan oleh pemerintahnya. Ya memang kalau kita temukan di daerah Atlantik ada cerita ya, ceritanya bahwa ikan salmon ini begitu dia sudah bertelur ya, ikan salmon induknya mati dan anak-anaknya ini dalam usia tertentu ya, saya kurang ya tahu berapa usia, mereka akan berenang kemana saja ke laut, ke samudra gitu ya, dan nanti akan ada sinyal yang akan dikirimkan bahwasanya saatnya mereka untuk berkembang biak, untuk bertelur, dan itu otomatis yang induknya itu akan pulang dan kembali ke perairan tersebut. Dan diyakini bahwa ikan salmon Oncorhynchus keta ini adalah ikan yang sangat setia kepada pasangannya. Cerita ini, wah, saya sangat senang sekali ya mendengarkan cerita ini. Kalau teman-teman mau ingin dengar cerita sepenuhnya, teman-teman bergabung di Project Network Marketing yang dimana kita menjadi mitra dari perusahaan farmasi non kimia, salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang dan sudah go public ya. Apa itu? Namanya Asayama Family Club Life Science ya. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa produk salmon masuk ke Indonesia ya? Karena ini kan diproduksi di Jepang ya, dan sebelum produk ini masuk ke negeri kita ya, ahli dari Jepang termasuk ahli dari AFC ini survei ya, observasi dulu pola hidup, pola makan dan semuanya orang-orang di Indonesia, dan orang-orang tersebut mengatakan bahwa orang Indonesia itu banyak sekali ya, sangat tinggi populasinya, sangat tinggi persentasinya terkena yang namanya sumbatan peredaran darah ya. Karena apa? Karena pola makannya di banyak ya, termasuk saya juga mengalami hal yang sama, penyumbatan di pembuluh darah, sehingga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hal itu sangat-sangat besar jumlahnya di negara ini. Dan juga karena diabetes ya, karena Indonesia termasuk 5 besar ya penderita diabetes di seluruh dunia. Itu dari mana? Dari pola makan.
ya, makanan-makanan orang Indonesia itu kan terkenal enak tapi tidak sehat, yaitu apa? Makanan-makanan manis, makanan bersantan, gorengan, dan itu pun ya belum lagi bicara tentang higienis atau tidak. So, bagi Anda yang ingin sehat, ya, mulai belajar untuk merubah pola makan dan selalu konsumsi rutin yang namanya SOP Subarasi dan Utsukushi ini, ya. Selalu konsumsi rutin. Jika memang budgetmu, ya, budgetmu bisa, ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apa? Saya sudah mengalami sendiri, tidak enak kita menjadi pasien. Pasien sebagai apapun, sekalipun engkau dibayari biaya rumah sakitmu, nggak akan ada enaknya. Kamu tinggal di di bangsal atau di kelas yang bersama-sama dengan orang lain, kamu akan menahan diri untuk tidak protes dengan tindak perilaku orang-orang yang sakit di sekitarmu. Apalagi nanti yang sakit itu ada sedikit perbedaan yang diderita, ada yang buang dahak lah, ada yang batuk lah, ada yang BAB lah, ada yang semuanya lah, aromanya juga nggak enak. Kalaupun Anda punya ruangan VIP, Anda sendiri gitu ya, Anda akan merasa kesepian, Anda merasa, waduh, seakan-akan Anda sudah berada di dunia yang lain. Jadi tidak ada ceritanya yang namanya sakit, dan namanya di rumah sakit itu enak. Sebab itu, konsumsi rutin SOP Subarasi dan Utsukushi ini, nah, Anda boleh pesan dari siapapun yang menjadi distributor resmi dari perusahaan ini. Tanda khasnya atau pertanda bahwa dia adalah distributor resmi, begitu Anda pesan produk ini melalui orang tersebut, otomatis engkau akan didaftarkan menjadi member resmi di perusahaan ini, ya. Salah satunya Anda akan mendapatkan edukasi, ya, pelatihan, motivasi, pendampingan yang terus-menerus dalam hal mungkin kalau Anda tertarik menjalankan proyeknya, karena ini didistribusikan dengan menggunakan sistem atau metode atau strategi